Yo, halo. Kali ini ada handphone yang beneran langka dan legend banget. Soalnya jadi sejarah perubahan sistem di smartphone. Dan hasilnya sukses mendominasi sampai sekarang. Ya, ini adalah handphone Android pertama yang dirilis di dunia. Wis, gokil. Udahlah, nggak usah makin dilamain. Saya udah penasaran, jadi langsung aja di Unplastic. Wah, akhirnya bisa megang juga nih fosil handphone Android. Ya, jadi ini adalah T-Mobile G1 atau disebut juga HTC Dream. Handphone dengan sistem operasi Android pertama di dunia yang dirilis dan dijual di pasaran. Beuh, hoki banget dah bisa dapetin unit ini dan harganya murah pula. Saya beli lewat toko Pak Edi itu cuma 75.000 aja dengan kondisi batangan dan katanya cuma bahan aja sih. Gak tau dah gimana kondisinya. Paling buat diambil spare partnya gitu mungkin ya. Tapi saya berharapnya masih bisa nyala nih. Walaupun punya barangnya aja ini udah kerasa seneng sih. Kalau dilihat-lihat dari kondisi fisiknya masih cukup utuh ya. Lecet-lecet, patah dikit adalah, namanya juga fosil. Nah, jadi di bagian depannya ini ada layar berukuran 3,2 inch. Atasnya ada earpiece, lampu indikator, dan tulisan T-Mobile. Kalau bawahnya ada banyak tombol nih, yaitu tombol menu, call, home, back, and call, dan ada trackball buat arah navigasinya. Jadul banget. Kalau di bagian sisi kanannya ada tombol shutter kamera, sisi bawahnya ada mikrofon, dan lubang yang agak aneh sih bentuknya, external USB namanya. Tapi kalau dari infonya ini support juga sama mini USB ya. Terus di sisi kirinya ada slot untuk micro SD, ada tombol pengatur volume, dan tulisan HTC. Kalau di bagian atasnya ini nggak ada apa-apa ya. Untuk bagian belakangnya di sini ada kamera 3,15 megapiksel. Modelnya kayak miring gitu, tapi tanpa lampu flash. Terus ada lubang speaker dan tulisan with Google, bukan tulisan Android gitu ya, belum pede mungkin. Handphone ini tuh bentuknya agak unik loh. Jadi di bagian ujungnya ini kayak dimelengkungin gitu, mirip-mirip kayak handphone yang lebih jadul yang gede banget gitu loh, atau gadget-gadget yang ada di film fiksi. Terus kalau untuk bahan bodinya ini pakai plastik, depannya finishing agak glossy, sedangkan belakangnya doff halus gitu. Ukurannya ini nggak gede-gede banget, tapi emang tebel dan kerasa cukup berat. Masih cukup solid sih. Nah, selain itu masih ada yang disembunyiin di handphone ini. Jadi kalau didorong ke atas dari samping ini, bakalan muncul keypad QWERTY fisik 5 baris yang kelihatannya cukup komplit ya. Terus uniknya lagi, ini sistem slide-nya itu relnya melengkung. Jadi dia kayak agak renggang dulu baru nempel lagi. Karena yang di slide itu nggak seluruh bagian depannya ini ya. Yang bagian tombol-tombolnya tetap di posisinya. Mungkin karena melengkungnya itu juga sih. Tapi ini keren loh. Bentar, kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, lubang jack audionya kok nggak ada ya? Waduh, ternyata handphone Android pertama udah nggak ada jack audionya loh. Kirain baru-baru ini aja. Lanjut, untuk back covernya ini bisa dibuka. Wah, ternyata ada baterainya nih, HTC Innovation, dengan kapasitas 1150 mAh. Tapi untuk kondisinya ini udah hamil muda gitu ya, sedikit melembung. Nah, di dalam sini ada slot mini SIM, terus ada keterangan IMEI, serial number, dan handphone ini dibuat di Taiwan. Kayaknya ini masih segel loh. Wah, gokil juga sih kalau belum pernah dibongkar. Tapi ya walaupun dari fisik masih cukup baik, terus masih segel, sebenarnya ini nih yang penting. Coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yah, ternyata nggak nyala nih. Tapi tenang, coba di-charge dulu deh. Siapa tahu aja ada keajaiban. Nah, di-charge nyala nih lampu indikatornya. Berarti ada tanda-tanda kehidupan ya. A few moments later. Oke, ini udah saya charge lumayan lama. Coba dinyalain, semoga bisa nyala. Nggak nyala juga nih. Padahal udah di-charge lama loh. Ya, semoga aja beneran baterainya yang rusak sih. Soalnya tadi juga pas lihat udah agak hamil gitu kan baterainya. Berarti coba cari dulu deh baterainya. Semoga ada yang jual nih. 2000 years later. Nah, akhirnya datang juga baterainya. Ternyata ada yang jual loh. Ini dari merek Super Li-ion. Ya, itulah pokoknya. Ini ada embel-embel double power dan IC dengan kapasitas 1650 mAh. Lebih besar dari bawaannya, tapi secara bentuk dan ukurannya sih masih sama. Ya udahlah, gas dipasang.
Oke, coba dinyalain untuk ketiga kalinya. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan akhirnya inilah tampilan utama dari T-Mobile G1 atau HTC Dream. Nah, jadi pas booting tadi dan di tampilannya ini ada tulisan Beef Mode ya. Kayaknya ini udah bukan pakai firmware bawaannya deh. Kalau cek di setting, ini untuk versi Android-nya 2.2.1 atau Android Froyo. Dan mode versionnya Beef Mode V2.1. Terus untuk storage internalnya yang kesisa sekitar 53 MB. Sedangkan RAM-nya ini yang tersedia sekitar 6,7 MB plus 27 MB. Berapa tuh? 28, 29, 33 MB lah ya. Waduh, kecil banget. Tapi ya namanya juga handphone Android pertama kan, jadi wajar lah belum ada Genshin. Tapi untuk kameranya udah ada nih, jadi bisa dicoba dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone T-Mobile G1 atau HTC Dream. Handphone dengan OS Android pertama di dunia. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau handphone ini punya dua nama. Tapi yang saya dapat ini T-Mobile G1, yaitu versi bundlingannya dari operator T-Mobile yang rilis sekitar tahun 2008 di Amerika Serikat. Sedangkan HTC Dream itu versi global atau unlock yang rilisnya di tahun 2009. Untuk harganya juga beda, yang T-Mobile G1 ini lebih mahal, sedangkan yang HTC Dream itu lebih murah. Tapi untuk yang lainnya sih keduanya masih sama ya, sama-sama pembuatnya HTC, terus spek dan modelnya pun sama. Cuma berarti yang pertama ada di pasaran itu T-Mobile G1. Jadi yang ini beneran handphone Android pertama yang dirilis di pasaran. Tapi kalau ngomongin handphone Android yang pertama dibuat, itu ada HTC Sooner, yang desainnya itu mirip BlackBerry. Cuma nggak sampai dijual atau dirilis ke pasaran. Katanya sih gara-gara nggak pede ngelihat iPhone waktu itu dirilis duluan dengan desain yang lebih modern dan layar touchscreen yang cukup besar waktu itu. Jadi akhirnya mulai dibuat lagi lah handphonenya, yaitu G1 ini. Tapi kalau saya coba bandingin, emang masih iPhone sih yang kelihatan lebih simpel dan modern. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba kasih tahu di komentar. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan chipset Qualcomm MSM720-1A dengan CPU ARM11 528 MHz, RAM-nya 192 MB, dan internalnya 256 MB. GPU-nya Adreno 130, layarnya TFT 3,2 inch, jaringannya 3G, baterainya 1150 mAh, dan menggunakan OS bawaan Android versi 1.0 yang bisa diupdate ke versi 1.6. Nah, kenapa unit yang saya dapat ini malah Android-nya versi 2.2.1? Ini karena sama pemilik sebelumnya, entah siapa, udah sempet dioprek-oprek dan diganti pakai custom firmware atau custom ROM, yaitu Beef Mode. Jadi ternyata dari zaman handphone Android pertama dirilis, itu udah bisa dioprek-oprek ya, dan bisa gonta-ganti custom ROM. Saya coba cari-cari di XDA, itu emang udah mulai aktivitas oprek-mengoprek, kayak routing, custom recovery, custom ROM, dan lain-lain di handphone ini. Tapi buat bahan-bahannya, ini sayangnya udah pada meninggoy linknya. Di custom ROM ini, selain ningkatin versi Android dari officialnya, ada banyak tambahan fitur. Mulai dari kostumisasi tampilan, action tombolnya, nambahin fitur tethering, sampai bisa overclock performanya. Waktu itu mungkin jadi makin menarik ya kalau udah dioprek kayak gini. Tapi kalau untuk sekarang, saya rasa barang bersejarah kayak gini bakalan lebih kerasa antik kalau pakai versi sistem bawaannya juga, yaitu Android versi 1. Sayangnya ketika video ini dibuat, saya masih kesusahan buat cari bahan, alat, dan caranya biar handphone ini balik lagi ke Android versi 1. Tapi kemungkinan nanti bakal ada konten khusus lagi ya buat bahas handphone ini yang pakai Android versi 1-nya.
biar bisa lebih tahu lagi nih gimana kondisi, fitur-fitur, dan performa di sistem Android waktu baru awal-awal dirilis. Pokoknya tungguin aja lah, ntar saya usahain ya. Nah, kalau ngomongin performanya, ya masih terbatas dan pastinya belum banyak hal-hal keren yang bisa dilakuin. Buat buka tutup aplikasi bawaan yang standarnya aja masih kayak agak mikir lama gitu ya. Terus fitur multitaskingnya juga masih terbatas. Desain app-nya gini aja, nggak bisa close atau split app-nya. Aplikasinya aja dulu masih sepi ya, belum banyak kayak sekarang. Dan yang bawaannya pun ini udah pada nggak bisa, harus diupdate ke versi lebih baru. Contohnya nih, kayak YouTube, Maps, Gmail, bahkan Play Store-nya, yang di sini masih pakai nama Market ya. By the way, untuk kondisi unit yang saya beli ini sebenarnya masih lumayan loh untuk barang berumur 16 tahun. Ya walaupun tetap ada minusnya, kayak di tombol encore-nya ini yang kadang dia malah jadi tombol home gitu fungsinya. Terus untuk tombol kamera amblas, volume juga sama, tapi ya udahlah, kemakan usia mungkin. Kalau untuk tombol lainnya masih oke-oke aja, trackball-nya masih enak, dan keypad slide-nya ini masih berfungsi semua. Paling ada yang keras-keras dikit lah. Nah, karena banyaknya tombol di handphone ini, jadi navigasinya nggak terlalu bergantung sama layar sentuhnya. Mungkin waktu itu masih masa peralihan lah ya, dan masih nyaman dengan banyak tombol kayak gini. By the way, ketika buka slide-nya ini, otomatis layarnya jadi muter ke landscape gitu ya. Nah, untuk layarnya ini juga ternyata masih aman loh. Touchscreen-nya lancar, nggak ada tompel-tompelan, nggak ada vignette, bahkan yang lecet-lecet ini ternyata cuma pelindung layarnya. Pantesan layarnya kayak matte gitu. Jadi coba dikletek aja. Nah, aslinya masih mulus kayak gini. Mantap. Cuma kalau untuk sinyalnya ini nggak muncul ya. Udah saya cobain pakai kartu. Mungkin karena emang masih kekunci sama operatornya, yaitu T-Mobile. Terus kalau untuk speakernya, di unit saya ini masih bisa. Kedengerannya sih masih normal ya. Dan untuk kualitas suaranya biasa aja sih. T-Mobile G1 alias HTC Dream ini menjadi handphone yang legendaris karena perilisannya yang berpengaruh untuk smartphone sekarang. Walaupun banyak kritikan pada awalnya, tapi handphone ini tetap menjadi sejarah dan waktu itu memang OS yang dipakai ini menunjukkan harapan yang signifikan untuk kedepannya di industri smartphone. Dan hasilnya ya sekarang ini, smartphone dengan OS Android populer digunakan, bahkan bisa bermanfaat untuk kehidupan. Saya senang bisa dapetin unitnya dengan kondisi yang nggak parah-parah banget dan murah juga. Terus bisa megang dan ngerasain langsung wujud barangnya. Itu udah bersyukur banget deh. Apalagi saya suka bahas handphone jadul. Cuma memang di bagian sistemnya aja nih, sangat disayangkan ya udah pakai custom ROM. Saya masih penasaran gimana kalau pakai Android versi 1. Jadi nanti saya bakalan coba bikin kontennya lagi ya. Oke, jadi itulah handphone Android yang rilis pertama di dunia, yaitu T-Mobile G1. Dan ini video pertamanya, nanti bakal lanjut lagi bahas sistem yang originalnya. Jadi silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.